Kalian kalau lulus dari sini syaratnya harus bikin jurnal atau bikin artikel? Artikel, Pak. Artikel ya. Jadi apa bedanya artikel sama jurnal? Jurnal itu tempat untuk mensubmit artikelnya, Bapak. Tempat untuk Ya. menerbitkan artikel. Oke, kalau artikel itu berarti Paper dari penelitian ataupun review yang kita lakukan. ya. Coba slide berikutnya, Mas. Di slide berikutnya, Mas. Lagi. Nah, ini nama jurnalnya apa ini? BMC Nutrition. BMC Nutrition, Pak. BMC Nutrition. Ya, BMC Nutrition ya. Nama artikelnya itu, judulnya itu ya. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau mau nge-review itu jangan review jurnal ya. Review jurnal nanti kalian mereview semua BMC Nutrition itu di-review dari terbitan tahun berapa itu ya. Jadi yang di-review artikelnya. Kemudian kalau dari sisi jurnalnya ya BMC Nutrition itu sebetulnya nggak tinggi-tinggi banget ya. BMC Nutrition ya, ini kalau BMC itu nutrition yang bagus itu namanya Nutrition Journal ya, Nutrition Journal itu yang bagus ya, keluaran BMC yang seputar nutrition ya. Sedangkan BMC ini kalau nggak salah dia ya masih di bawah ya, Q2 atau berapa gitu ya, vektornya nggak terlalu tinggi. Yang baiknya itu ada yang nutrition journal ya, Nut J. Oke. Kemudian itu tadi ya tentang review tentang jurnal dan artikel. Kalau manuskrip apa manuskrip? Manuskrip apa? Manuskrip. Manuskrip itu karya tulis ilmiah yang belum terbit di sebuah jurnal, Pak. Ya, biasanya diilustrasikan seperti itu ya. Jadi kalian nanti buat manuskrip gitu ya, manuskrip yang udah mau di-submit tapi mungkin belum diterima atau belum disubmit gitu ya, tapi udah siap ya, manuskrip. Oke, lanjut coba ke ini komentar ke isinya, ke ini apa tabel-tabel tadi, coba Mas tolong di slide ke tabelnya. Lanjut. Terus hasil ya, tabel ini ya. Yang ada out ratio-nya. Tabel 4 apa tadi ya? Nah, ini ya tabel 4. Ini sebetulnya datanya cukup simple ya. Jadi kalau melihat itu kan cuman sex, age, marital, education, resident, region, wealth. Cuman simple ya. Slide berikutnya. Sumber air, toilet, BMI sama random intercept. Jadi cuman sedikit variabel yang dia ambil, tapi tadi populasinya besar ya, sampelnya besar sampai ke 28.000 ya. Ya, jadi ini memang tipikal data yang sifatnya besar ya, sampelnya banyak, tapi ngambilnya kita nggak bisa dalam gitu ya, karena ini tadi survei nasional ya. Ini kalau tadi udah disinggung ya, kalau diilustrasikan itu kalau
di Indonesia berarti datanya data Riskesdas gitu. Saya nggak tahu apa pernah browsing nggak anemia di Indonesia ya, bagaimana sebarannya, ada nggak papernya gitu, sebaran data anemia di Indonesia. Kalau memang belum ada, itu bisa kita ambil data Riskesdas, kalian bisa teliti. Jadi itu data epidemiologi dengan kasus yang besar se-Indonesia, terus kita bisa menentukan tadi ya dengan skala-skala seperti ininya, yang mana yang dia merupakan tadi berapa odds rasionya, berapa faktor pencetusnya dan sebagainya ya. Syukur-syukur data anemia ada nggak? Kalau nggak salah ada ya, data anemia di Riskesdas itu ada ya. Anemia ada, terus bisa dikaitkan dengan penyakit-penyakit apa infeksi yang lain misalnya begitu. Itu ya jadi data besar, dan itu kemampuan untuk daya publikasinya atau publishable-nya itu tinggi ya, karena jumlah sampelnya besar. Itu mencerminkan epidemiologi atau prevalensi pada suatu negara ya, dan itu akan disitasi terus itu ya. Makanya biasanya paper yang sampelnya besar ini nanti daya dobraknya itu untuk bisa publish biasanya lebih besar gitu. Kalau memang bisa ditulis dengan baik ya, lagi-lagi ya. Jadi bahasa Inggris, terus gaya penulisan dan sebagainya ya. Tapi minimal sudah punya modal ya. Sudah punya modal ke arah situ. Ya, kemudian ini crude ya, ada crude, ada adjusted ya. Crude itu berarti dia belum dikontrol. Yang adjusted dia sudah di-adjust berdasarkan apa ini adjustnya? Berdasarkan apa adjustnya ini? Ada yang bisa menyampaikan? Itu anaknya siapa itu? Berdasarkan Iya, adjustnya berdasarkan apa? Adjusted apa? Disinggung nggak di papernya? Ayo, ini kan kerjanya rame-rame nih. Adjusted for apa adjustednya? Loh, ini pada mana ini yang mengerjakan? Siapa yang mengerjakan? saya, Pak, tapi tidak disinggung, Pak. Hah? Adjustednya nggak disebutkan? Disebutkan. Atau nggak kebaca? Pasti disebutkan lah, adjusted berdasarkan apa? Nah, itu kok dia bisa sebut satu crude, satu adjusted. Paham nggak maksudnya adjusted seperti apa? Eh, kurang paham, Pak. Adjusted. Yang lain paper yang baca, paper yang mengerjakan ini. Kan berasal dari 95% itu, Pak. 95% CI. Loh, bukan. Itu confidence interval itu memang temannya odds ratio. Variabel, coba cari variabel apa yang dia adjust. Ada variabel apa yang dia adjust di situ? Izin menjawab, Pak.
yang saya temukan itu faktor determinan anemianya, Pak. Faktor determinan anemia apa aja? Dari jenis kelaminnya, Pak, status perkawinan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, status kekayaan, sama IMT. Oke, berarti di-adjust berdasarkan itu, ya. Itu ada di mana itu? Ada dituliskan nggak? Ada, Pak, di variabel. Ada ya. Ya, berarti slide berikutnya tadi. Kok BMI-nya kok masih tetap ada di situ? Apa aja tadi adjusted-nya? Adjusted-nya itu memang untuk tabel 4, Pak, ada 2 slide. Jadi yang untuk sudah termasuk itu wilayah status kekayaan sama IMT-nya. Ada 2 slide, Pak, yang untuk tabel 4 sambungannya. Tabel 4. Iya. Iya, dia bilang nggak adjusted-nya berdasarkan apa? Terus juga ini agak aneh juga ya, kenapa p-value-nya cuma milik adjusted, ya? Kemana p-value di crude, ya? Jadi sebetulnya ini artikelnya kurang begitu baik, ya. Kalau ngelihat di sini, kenapa kok P-nya itu hanya milik adjusted, dan dia tidak menjelaskan di sini adjusted-nya itu berdasarkan apa, ya. Kalau artikelnya baik, dia akan menulis itu di bawah, adjusted berdasarkan ini gitu. Jadi orang bacanya itu nggak perlu naik lagi ke metode, dibaca lagi satu-satu, ya. Jadi dia cukup melihat tabel itu, dia bisa menggambarkan semua banyak hal gitu, ya. Nah, ini kan P-nya aja nggak ada ya di crude-nya, jadi ini nggak begitu bagus ini sebetulnya artikelnya. Slide yang sebelumnya ini coba dibuka. Iya, kalau tadi dibilang adjusted-nya itu berdasarkan usia, seks, marital, lah itu kenapa dia tetap ada data itu kan? Kenapa kok ada data seks juga di crude sama adjusted, ya? Kenapa kok age juga masuk di situ, usianya, ya kan? Harusnya kalau dia adjust di situ ya nggak usah masuk lagi, nanti di adjusted tabelnya itu dia harusnya hilang, gitu ya. Jadi ini makanya tadi saya tanya, dia adjust-nya berdasarkan apa, gitu. Kenapa kok dia bisa mengklaim ini dia adjust, itu berdasarkan apa? Saya belum baca artikelnya ya, tapi kalau kalian sudah keroyokan nggak nemu, ya bisa jadi dia tidak mencantumkan juga dengan jelas begitu, dan memang di tabel ini nggak kelihatan ya. Harusnya tadi makanya saya bilang dia harus menuliskan sebetulnya di tabelnya. Ini juga buat catatan nanti kalian ya, ketika adjust itu masukkan di bawah tabel itu keterangan kakinya itu adjust berdasarkan apa, ya. Kemudian itu ada ref. Apa itu maksudnya ref? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya. Ref itu singkatan dari referensi. Dia berarti pembanding, Pak. Oke, Jadi berapa dianggap angkanya pembanding. referensi? Berapa angkanya referensi? Referensi kurang dari 0,01, Pak. Bukan. Oh, referensi
Oh, ini yang 95% C ini. Bukan. Ya, ini saya akhirnya saya buka ya, saya penasaran sama artikelnya. Ref itu satu ya, ref itu satu. Odd ratio itu membandingkan, tadi ya sudah benar membandingkan. Kalau di situ tulisannya sex male-nya itu ref. Kemudian dilihat di crude ya, dilihat di crude female-nya 1,57. Nah, artinya male-nya itu ref itu satu gitu. Satu berarti female itu akan menderita, wanita itu menderita 1,57 kali lebih besar untuk anemi ketimbang pria. Prianya satu gitu. Gitu ya maksudnya ya. Nah, tapi yang jadi membingungkan lagi kenapa di referensi itu, kenapa di p-value itu kok ada ref lagi gitu. Nah, ini kan ya sebetulnya nggak salah, cuman nggak biasa ya, uncommon ya. Referensi itu p-value itu nggak ada referensi ya. P-value itu referensinya ya udah tahu semua 0,05 ya. Tapi kenapa disitu tulis ref? Jadi ini tadi makanya saya bilang jurnalnya tidak begitu baik ya, sehingga artikel yang masuk juga ini nggak begitu oke sebetulnya ya. Oke gitu, mungkin ada tambahan, ada masukan. Jadi diingat-ingat juga ketika nanti menuliskan sebuah artikel ya, harus bisa mencari artikel yang memang dia dipublikasikan di jurnal yang bagus gitu. Karena nggak selalu artikel itu akan bagus ya, apalagi kalau udah Q2, Q3, Q4 itu rata-rata semuanya ya. Jadi kayak gini, ini sebetulnya menurut saya ini nggak begitu bagus ya untuk bisa dipelajarin artikelnya. Jadi kalau mau cari artikel itu, carilah artikel yang memang lebih enak ya, lebih enak dibaca, lebih enak dipelajarin, terus dia konsistensinya seperti apa. Jadi nggak membingungkan gitu. Nanti malah artikelnya membingungkan, ini nanti nggak bisa kita follow ya, kita nggak bisa mengikuti itu. Gitu ya, ada tambahan dari teman-teman yang lain? Oke, nanti PPT-nya di ini ya diperbaiki. Coba tadi diskusi-diskusi yang tadi itu seharusnya seperti apa nanti diperbaiki ya. Kemudian kalau bisa nggak usah terlalu banyak tulisannya ya. Ini kan tulisannya banyak sekali seperti ini ya, seperti kepean gitu ya. Jadi dibikin poin-poin aja, dibikin poin-poin apa yang memang bisa ditampilkan ya, seperti data-data ya sifatnya poin-poin seperti itu. Kalau dari kayak gini, ini berarti dikasih highlight misalnya mana yang signifikan, ya, itu kan sudah ada tuh bold-boldnya. Nah mungkin lebih ke situ pembahasannya ya, dituliskannya lebih ke situ ya. Gitu ya, jadi lebih ke coba lebih diserap per poin-poinnya. Karena kalau misalnya masih tulisan panjang-panjang seperti ini, saya bisa simpulkan mungkin juga kalian belum membaca dengan detail artikelnya, ya. Karena nggak bisa merangkum tadi isinya, ya. Bahkan ketika adjustednya itu juga masih bingung gitu ya. Jadi harus didetilkan kembali, dibaca kembali. Nanti ada ya ininya saya akan melihat dari PowerPoint-nya itu gitu ya. PowerPoint-nya kalau memang sudah detail, poin-poin, terus dikasih highlight misalnya female tadi lebih beresiko 1,53 kali menderita anemi ketimbang yang male misalnya begitu ya. Signifikan gitu. Kemudian yang lain-lainnya sama ya. Gitu ya mungkin ya catatan dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Karena Mbak Nifahnya mental, jadi saya mengambil alih. Untuk selanjutnya mungkin dilanjut untuk kelompok 2. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Saya izin share screen ya, Pak.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak Din. Sudah, Mbak. Iya. Satu ternyata tidak habis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syauqi, SGZ, MPH, PhD, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi, pada siang hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Cardiovascular Disease Risk Factor Prevalence and Estimate 10 Years Cardiovascular Risk Score in Indonesia, The Smart Health Extend Study, di mana nama anggota dari kelompok kami ada Mbak Hainun, Mbak Hanifah, Mas Ferry, ada saya sendiri Mbak Irvana, lalu ada Mbak Nurul, Mbak Nisa, Mbak Yuli, Mbak Santi, Mbak Helvi, Mbak Nabila, Mbak Masda, Mbak Triwahyuni, Mbak Asma, Mbak Atika, dan yang terakhir Mbak Ismi. Baiklah, pada hari ini ada 5 presentator. Yang pertama ada Mbak Hainun. Kepada Mbak Hainun dipersilahkan. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Irvana. Nah, untuk artikel yang kita pakai yaitu diterbitkan di jurnal PLOS ONE dengan judul Cardiovascular Disease Risk Factor Prevalence and Estimated 10-Year Cardiovascular Risk Scores in Indonesia, The Smartest Extend Study. Nah, di sini untuk penulisnya ada Asri Maharani, Sujarwoto, Devarseti Praven, Delvak Oseandi, Gindo Pampu Bolon, Anuska Patel. Jadi untuk yang artikel ini diterbitkan dari beberapa penulis, ada yang dari University of Manchester, kemudian ada University of Brawijaya dari Malang, kemudian di sini juga ada University of New South Wales dari India, kemudian juga ada dari Universitas Airlangga Surabaya Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk pendahuluan, jadi perubahan demografis yang berlangsung dikombinasikan dengan perubahan epidemiologi dan zat gizi berkontribusi pada pergeseran beban penyakit kardiovaskuler dapat terjadi tidak hanya di negara maju tapi juga pada negara berkembang. Penyakit jantung iskemik dan stroke adalah penyakit utama kematian di negara-negara berpenghasilan menengah dan disability adjusted life years. Jadi DALI ini ialah angka kematian yang disebabkan karena disabilitas, kematian prematur, penyakit yang melumpuhkan, dan juga road injury. Tingginya DALI menunjukkan kualitas kesehatan yang tidak baik. Kematian dini akibat penyakit jantung koroner dan cerebrovaskuler diperkirakan sebesar 3.299 dan 2.555 jiwa. Malang merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Malang dipilih untuk penelitian ini dikarenakan desa-desanya mewakili distribusi perkotaan, semi perkotaan, dan perdesaan yang terlihat banyak di Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian yaitu menentukan distribusi faktor resiko CVD dan resiko CVD di masyarakat dengan tingkat urbanisasi yang berbeda dan subkelompok yang mewakili berbagai karakteristik sosiodemografi. Selanjutnya, kemudian untuk kode etik sudah memenuhi Komite Etik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan terdaftar di Clinical Trial Registry of India. Jadi untuk yang KEPK-nya yaitu dengan nomor 330-EC-KEPK-08-2016. Nah, tadi disampaikan bahwa studi ini menggunakan studi Smart Health Extend, yaitu adalah implementasi intervensi perawatan primer berbasis kesehatan digital di Kabupaten Malang. Kemudian untuk subjek penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada orang dewasa dengan usia lebih dari 40 tahun yang tinggal di daerah perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan di Kabupaten Malang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Santi. Terima kasih kepada Mbak Ainun. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya bacakan. Untuk metode penelitian yang ketiga, populasi. Dalam populasi penelitian ini terdapat 8 desa, yaitu Karangduren, Kandalpaya, Kapanjen, Cepokomulyo, Sidorahayu, Mandalanwangi, Sepanjang, dan Manjang Tengah, yang mewakili berbagai pedesaan, pekerjaan, kepadatan penduduk, kedekatan dengan
pabrik tembakau, dan jumlah kader. Kemudian kategori dari populasi untuk perkotaan yaitu Karangduren, Kendala Payak, Kepanjen, dan Cepokomulyo. Untuk semi perkotaan Sidorahayu dan Mendalan Wangi. Untuk yang pedesaan Sepanjang dan Majang Tengah. Next. Untuk sampel dalam penelitian ini, sampling tidak ada pengambilan sampel yang terlibat karena semua penduduk yang memenuhi syarat diundang untuk berpartisipasi melalui kunjungan rumah tangga. Untuk penelitian, data dikumpulkan dari Januari 2016 sampai Maret 2016. Next. Desain penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang dipakai adalah cross-seksional, berbasis masyarakat dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengukuran fisik. Studi Smart Health Extend adalah implementasi intervensi perawatan primer berbasis kesehatan digital di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ismi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk pengumpulan data, yang pertama, metode untuk mengisi kuesioner epidemiologi dan pengukuran antropometri didasarkan pada protokol standar. Kemudian wawancara dilakukan oleh enumerator terlatih. Wawancara data yang dikumpulkan adalah status demografi, status sosial ekonomi, riwayat kesehatan keluarga, status merokok, dan tingkat aktivitas fisik. Kemudian pengukuran juga dilakukan pengukuran antropometri, pengukuran tensi, dan pengukuran gula darah. Pengukuran antropometri meliputi berat badan, nilai ketelitiannya hingga 1 kg, kemudian tinggi badan, nilai ketelitiannya hingga 1 cm, dan indeks massa tubuh diukur melalui perhitungan indeks berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Tekanan darah dan detak jantung diukur menggunakan digital sphygmomanometer merek Omron HEM 7130 buatan Jepang. Kemudian pembacaan tekanan darah dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval masing-masing 5 menit dan dilakukan setelah istirahat 5 menit dalam posisi duduk. Kemudian kadar glukosa diukur menggunakan pinprick method dan menggunakan glukometer portable dengan merek Freestyle Optium Neo. Kemudian perhitungan risiko 10 tahun dari kejadian kardiovaskular menggunakan metode cara yang digunakan oleh WHO atau IESH. Risiko 10 tahun menggunakan grafik risiko yang dibuat oleh WHO yang disesuaikan untuk wilayah Asia Tenggara. Dikatakan memiliki risiko kardiovaskular disease tinggi jika memiliki salah satu dari entah penyakit jantung koroner, stroke, atau atherosclerosis, atau memiliki perkiraan resiko CVD 10 tahun ke depan sebesar 30%, atau perkiraan sebesar 20-29% ditambah dengan tekanan darah lebih dari 140 mmHg. Next. Untuk definisi operasional, pembagiannya adalah menurut sensus penduduk Indonesia. Yang dikatakan sebagai perkotaan adalah jika jumlah penduduknya lebih kurang 5.000 jiwa per kilometer persegi atau kurang dari 25% penduduk bekerja di sektor pertanian dan memiliki lebih dari 10 fasilitas pendidikan dan kesehatan. Disebut kawasan penduduk semi perkotaan jika daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dari perkotaan dan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Disebut sebagai kawasan penduduk pedesaan jika sektor terbesarnya adalah pekerjaannya adalah pertanian dan terdapat kurang dari 10 fasilitas pendidikan dan kesehatan. Next. Untuk definisi operasional berikutnya, untuk yang disebut dengan hipertensi adalah memiliki riwayat hipertensi yang didiagnosa oleh dokter atau saat ini sedang ketika pengumpulan data ini dilakukan sedang menjalani pengobatan hipertensi atau dari hasil pengukuran memiliki tekanan darah sistolik 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Kemudian untuk diabetes mellitus didiagnosa DM oleh dokter atau sedang melakukan pengobatan dengan obat penurun glukosa darah
atau kadar glukosa darah saat pengukuran gula darah sesaat adalah lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Untuk kategori yang disebut obesitas, jika memiliki body mass index lebih dari 30 kg per meter kubik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Atika. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Apakah terdengar? Terdengar Mbak Atika. Untuk definisi operasional selanjutnya adalah rokok. Yang dimaksud rokok di sini dibagi 3, yaitu perokok saat ini, yaitu yang masih aktif merokok pada saat dilakukannya penelitian, lalu perokok pada masa lalu, dan bukan perokok seumur hidup. Kemudian resiko kardiovaskular disease, yaitu adanya penyakit jantung koroner, stroke, atau penyakit aterosklerosis lainnya. Kemudian ada perkiraan resiko CVD 10 tahun sebanyak 30%. Kemudian resiko kardiovaskular disease 10 tahun dengan jumlah 20-29% yang dikombinasikan dengan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa. Risiko CVD ini tadi diukur menggunakan WHO atau ISH yang dikalibrasi untuk digunakan di wilayah Asia Tenggara. Kemudian pengobatan risiko tinggi kardiovaskular disease yaitu menggunakan antihipertensi, penurunan lipid, atau obat antiplatelet yang dilaporkan. Kemudian masuk ke analisis statistik. Variabel kontinu disajikan dalam mean standar deviasi, sementara variabel kategori dalam frekuensi dan persen. Kemudian variabel kontinu seperti perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan dibandingkan dengan menggunakan analisis varians, menggunakan variabel kategori dibandingkan menggunakan uji K-square. Kemudian analisis bertingkat berdasarkan area tempat tinggal yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, adanya obesitas dengan p-value untuk heterogenitas. Lalu, multivariabel logistik model digunakan untuk mengeksplorasi variabel yang terkait dengan resiko tinggi kardiovaskuler dalam 10 tahun. Pengobatan resiko tinggi CVD diidentifikasi dengan menghitung proporsi interval kepercayaannya. Kemudian, analisis statistik dilakukan menggunakan Strata versi 14. Berikut hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai artikel ini, bahwa populasi target pada penelitian ini adalah seluruh orang dewasa berusia lebih dari 40 tahun yang berdomisili di 8 wilayah yang tadi sudah disebutkan di awal, dan diperoleh sebanyak 22.261 penduduk. Kemudian enumeratornya mampu melakukan pengambilan data kepada sebanyak 22.093 orang dan dianggap telah mewakili 99,24% dari populasi target. Dengan persebaran 10.209 responden tinggal di daerah perkotaan, 4.028 responden tinggal di daerah semi perkotaan, dan 7.656 responden tinggal di daerah pedesaan. Kemudian untuk karakteristik populasi tertampil secara detail pada tabel di sebelah kanan ini, bahwa rata-rata usia responden adalah 54,9 plus minus 10,7 tahun, dengan lebih dari separuh responden adalah wanita, dengan status pendidikan terakhir adalah sekolah dasar atau tidak tamat SD. Kemudian tertera juga pada tabel sebanyak 81,6 responden berstatus menikah dan hampir sepertiga dari responden tidak bekerja. Untuk rata-rata tekanan darahnya adalah 140,3/88,4
mm Hg dengan IMT-nya 24,9 kg per meter persegi. Dan sebanyak 63,7% adalah bukan perokok. Selanjutnya adalah prevalensi resiko kardiovaskuler. Jadi pada diagram di sebelah kanan ini menunjukkan prevalensi dari faktor resiko kardiovaskuler disease, yaitu berupa hipertensi, diabetes, dan juga obesitas. Serta ini ada diagram menunjukkan risiko tinggi kardiovaskuler pada 10 tahun ke depan. Jadi terlihat pada diagram batang bahwa terdapat 4 warna yang merupakan representasi wilayah. Jadi yang warna biru ini adalah representasi jumlah totalnya. Untuk yang merah ini adalah wilayah perkotaan. Terima kasih Mbak Irvana. Untuk yang warna hijau ini adalah wilayah semi perkotaan, dan yang yellow atau kuning adalah wilayah pedesaan. Jadi berdasarkan diagram ini dapat dilihat bahwa ini merupakan faktor resiko kardiovaskuler yang paling umum, yaitu sebesar 55,8%, diikuti oleh obesitas sebesar 14,4%, dan juga diabetes sebesar 9,8%. Kemudian untuk prevalensi hipertensi dan diabetes mellitus tertinggi di wilayah perkotaan, diikuti oleh semi perkotaan dan pedesaan. Sementara untuk obesitas paling banyak terjadi di wilayah semi perkotaan. Kemudian untuk prevalensi dari resiko tinggi mengalami cardiovascular disease pada 10 tahun ke depan, terdapat pada kelompok usia yang lebih tua, yaitu pada usia di atas 75 tahun, berjenis kelamin wanita dengan tingkat pendidikan yang rendah, yaitu hanya tamat SD. Selanjutnya Mbak Irvana. Selanjutnya adalah tindakan preventif pada individu dengan risiko tinggi mengalami cardiovascular disease. Jadi secara umum responden yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang memperoleh perawatan untuk menurunkan tekanan darah dan pengobatan statin dibandingkan dengan responden yang tinggal di wilayah semi perkotaan dan pedesaan. Nah, kemudian tertera pada tabel bahwa dari 6.453 responden yang beresiko mengalami cardiovascular disease, terdapat 774 responden yang sedang menjalani perawatan untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian 95 responden sedang menjalani pengobatan statin, dan hanya 17 responden yang memperoleh tindakan preventif secara optimal, yaitu berupa kombinasi pengobatan penurun tekanan darah, statin, dan juga antiplatelet. Selanjutnya Mbak Irvana. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir 30% orang dewasa dengan usia lebih dari 40 tahun mengalami kardiovaskuler di 10 tahun yang akan datang. Hanya 24% yang beresiko tinggi menerima pengobatan, peningkatan kesadaran terhadap resiko kardiovaskuler disease, dan program screening diperlukan untuk mengurangi prevalensi kejadian kardiovaskuler disease. Selanjutnya juga pendekatan dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap individu dengan resiko kardiovaskuler disease yang masih tergolong rendah menjadi fokus utama dalam kebijakan di tingkat nasional. Selanjutnya, demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama presentasi, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 2. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu. Ada yang mau nanya, teman-teman? Jika tidak ada, mungkin ada tanggapan dari Pak Sauki. Monggo Pak, dipersilahkan. Ya, makasih. Ini pertama, jurnalnya sudah lebih baik ya. Jurnalnya lebih baik dari jurnal sebelumnya ya. Ini +1 walaupun
kalau saya amati peringkat +1 juga makin kesini makin turun ya. Mungkin karena dia ini ya dia kan judulnya itu bukan fokus di satu bidang ilmu, jadi semua bisa, namanya miscellaneous gitu ya, lain-lain, jurnal lain-lain. Jadi semua ilmu bisa masuk ke sini. Kemudian ya tapi secara keseluruhan masih baik ya, masih lebih baik. Kemudian datanya juga pakai data Indonesia ya, ini datanya data Indonesia, terus bisa mengetahui 10 tahun ya, 10 tahun. Kemudian pertanyaan saya sama sebetulnya ya, di tabel tadi ya, di tabel berapa ya, tabel 3. Tabel 3 coba dibuka tabel 3. Nah, tabel 3 itu, ini tabel berapa nih? Ini tabel 4 ini. Yang 3 ada nggak? Nggak dimasukin tabel 3-nya. Yang judulnya Associate Variable to High 10-Year Cardiovascular Risk. Tidak ditampilkan Pak Saufi. Oh, kenapa kok diumpetin? Coba dibuka PowerPoint ininya papernya. Nah, coba dilihat tabel 3. Nah, pertanyaan saya sama sebetulnya ya, tabel 3. Udah, mana tabel 3? Iya, itu ada adjusted-nya. Adjusted-nya itu di-adjust berdasarkan apa? Jawabannya juga sama seperti kelompok sebelumnya, Pak. Tidak dijelaskan oleh peneliti. Tidak dijelaskan lagi-lagi ya. Di metodenya nggak ada dijelaskan. Apa ada yang kelewat nggak dari semua 15 mahasiswa yang membaca? Sama sekali yang memang nggak ada gitu disebutkan? Izin bantu menjawab Pak, dari yang saya baca juga waktu awal emang nggak disebutin adjustednya tuh disinggung gimana gitu. Iya, iya kan agak ini ya berarti ya. Berarti jurnalnya baik, tapi belum tentu artikelnya itu ternyata baik gitu ya. Walaupun ya kita bisa sebut tetap publish ya, tetap mereka bisa publish gitu, tapi tetap kalau namanya kita kritisi jurnal, kritisi artikel, itu harus ketemu poin-poinnya ya. Nanti ketika kalian juga sudah mulai menulis, sudah punya tulisan di beberapa jurnal, nanti akan diminta review tuh. Nah, review itu juga nanti yang makin kalian makin kritis nanti ya, kenapa ini kok begini, ada yang kurang nggak, di mana dia kurangnya ya, apakah semua variabel itu sudah dijelaskan di metode ya, di statistiknya itu sudah dijelaskan semua belum di metodenya gitu, statistical analisisnya ya. Ya ini kan penting sebetulnya ya, dia membandingkan antara yang crude dengan yang adjusted. Tapi di sana ya dikasih tahu gitu apa yang di adjust di situ ya. Padahal kalau misalnya dia sebutkan aja beberapa item yang fungsinya untuk meng-adjust tadi, itu kan jadi kita lebih tahu ya, oh ternyata item itu sudah dikeluarkan gitu kan. Ya jadi idealnya itu ketika ada adjust itu adalah ketika memang ada beberapa variabel yang mungkin dirasa itu akan mengganggu hubungan antar variabel itu gitu kan. Ya nanti juga kalian ketika penelitian ini saya sangat sarankan harus ada multivariatnya ya, jangan cuman bivariat. Jangan cuman bivariat, kalaupun nanti submit ke JGI bivariat itu pasti saya tolak ya, langsung saya tolak. Karena secara
apa namanya, validitas eksternal ya dan validitas internal itu rendah ketika memang dia tidak ada multivariatnya gitu ya. Walaupun nanti multivariatnya itu ya harus dituliskan ya, harus dituliskan. Ya mungkin di sini karena terlalu banyak data ya, reviewernya juga mungkin buru-buru akhirnya lolos gitu ya. Tapi secara keseluruhan ya memang data ini lebih banyak ya ininya, itemnya lebih banyak. Itu ada masuk juga BMI-nya ya, masuk apa ya, lain-lainnya memang demografi ya, terus kemudian dibandingkan dengan status kesehatannya. Kemudian ini besar sampelnya, berapa total respondennya? Berapa total responden? 93 responden, Pak. Berapa? 22.093. Oke, ini data primer semua? Atau data sekunder? Data primer. Data primer. Diambil berapa lama itu? Diambilnya di mana ini? Diambilnya di 8 wilayah di Malang selama 3 bulan, Pak. Januari sampai Maret 2016. Pakai apa dia ngambilnya? Tiga bulan ngambil data 30.000, berarti 1 bulan 10.000 sampel dia ngambil. Pakai apa dia ngambil? Ke atas lagi Mbak Irvana yang bagian Mbak Ismi bacain. Merekrut ini Pak, merekrut enumerator Pak. Cuma memang tidak jelaskan jumlah enumeratornya berapa. Terus fungsinya Smart Health itu untuk apa? Apa fungsinya Smart Health? Ya, gimana? Halo. Siapa bisa menjelaskan? Di dalam artikel tidak dijelaskan sih Pak, cuman yang di acknowledge-nya cuman disebutkan bahwa ucapan terima kasih untuk semua member di tim Smart Health-nya itu. Begitu.
Ya, sebetulnya kalau mau dibaca lebih detail, Smart Health itu ada di referensi 13-14 itu ya. 13-14 dibaca, itu seperti apa Smart Health itu ya. Iya, tapi saya nggak begitu melihat, dan kalau ngelihat dari total 30.000 sampel diambil dalam waktu berapa bulan tadi? 3 bulan ya. Itu kan luar biasa sekali ya. Benar itu semuanya data primer ya? Sepertinya iya Bapak, soalnya disampaikan ada kuesioner kesediaan menjadi responden begitu. Diukur, tekanan darahnya diukur langsung gitu. Tekanan darahnya ada pengukurannya nggak? Iya Pak, disebutkan di metodenya ada pengukuran Ada, dengan ya? sphygmomanometer. Berat badan juga ditimbang gitu ya? Kalau disebutkan iya Pak, karena yang di metodenya itu disebutkan dengan ketelitian hingga 1 kilogram. Iya, berarti kan memang ini besar sekali ya, sampelnya besar sekali nih. 40 ribuan dengan ngambil ini ya, berarti berapa itu ya, pasukannya itu berapa banyak gitu. Dan ya ini memang diambil bukan musim COVID ya, dari 2016 ya, walaupun dia dipublikasikan 2019. Ya oke, tapi secara keseluruhan ya ini menjelaskan tadi tentang sebaran kardiovaskuler ya, kardiovaskuler dengan faktor-faktor risikonya di Indonesia ya. Kalau yang tadi pertama di Ethiopia, sekarang di Indonesia, yaitu bisa mencerminkan data-data seperti itu, seperti dinasionalkan gitu, karena jumlah sampelnya besar gitu, makanya semakin besar jumlah sampel itu akhirnya bisa merepresentasikan hal yang besar gitu ya, nasional itu bisa direpresentasikan seperti itu. Jadi kita punya data nasional, ada beberapa ya, Riskesdas, IFLS, ada survei demografi ya, ada 3 lah itu ya yang bisa untuk digunakan ya. Kalau BPJS itu juga bisa sebetulnya, tapi prosedurnya saya belum pernah menjalaninya, dan kalau data tentang status gizinya BPJS saya nggak tahu selengkap apa ya. Tapi yang biasa digunakan ada Riskesdas, IFLS ya, sama demografi, itu survei demografi, itu beberapa publikasi yang pernah saya baca tentang epidemiologi dari gizi gitu ya, status gizi itu dikeluarkan di situ. Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya sebetulnya dalam waktu yang singkat ya saya akuin memang ketika mencari jurnal mungkin akhirnya buru-buru gitu ya, mencari jurnal maupun mencari artikelnya. Tapi sebetulnya kalau misalnya memang mungkin waktunya agak lebih panjang gitu, kalian bisa mencari artikel yang lebih baik gitu, harapannya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang sudah dapatnya ini ya sudah. Untuk ke depan harapannya nanti mencari artikel itu harus yang baik gitu. Jadi kalian sudah mulai ini mencari, membedakan mana artikel yang baik, mana artikel yang nggak baik gitu ya. Bukan nggak baik lah, kurang baik gitu ya. Jadi kalau kalian bertanya ininya apa ya, nah itu harus ada jawabannya di metodenya. Oh ininya pakai apa ya, itu harus tertulis di metodenya. Jadi satu variabel aja yang dia tidak menjelaskan, ya itu bisa kita sebut artikelnya kurang baik gitu, karena dia tidak mendeskripsikan setiap variabel itu gitu ya. Ya biasanya itu wajar lupa terselip dan sebagainya karena banyaknya item yang diangkat, kemudian juga mungkin udah pusing si yang nulis ya. Memang ini harusnya saling melengkapi antara penulis sama reviewernya gitu ya. Ya, tapi secara keseluruhan sudah baik.
Silakan kita applause dulu ya, applause, tepuk tangan. Tepuk tangan tanpa suara ya. Oke, baik. Tadi moderatornya silakan, moderator diteruskan terus kita tutup. Baik, terima kasih karena Mbak Dinda ada urusan dan Hujan juga sudah ada di sini. Terima kasih banyak kepada dua kelompok yang sudah presentasi. Untuk PowerPoint-nya nanti saya kumpulkan setelah direvisi ya Pak, untuk kelompok 1. Iya, semuanya 2 juga ya. Jadi yang hal-hal yang memang harus ditambahkan, ada yang kurang gitu, silakan dituliskan lagi ya. Jadi nanti saya ambil nilai dari PowerPoint itu. Ya, jadi dilengkapin aja. Ya, alhamdulillah perkuliahan hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Pak Syauki dan juga teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih Pak Syauki. Ya, makasih ya. Saya tutup ya. Kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Izin bertanya. Untuk epidemiologi dari Pak Syauki, apakah ada UAS atau tidak ya Pak? Nggak usah, nggak ada. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat. Ya, Rif ya. Terima kasih Pak Syauki. Banyak Pak Syauki. Terima kasih Pak Syauki. Matur suwun Mbak Syauki. Terima kasih Bapak. Mbak, nggak ada UAS tapi ada tugas nggak? Nanti aku chat lagi ya Bapaknya buat pastiin. Semoga nggak ada tugas lagi. Bisa on cam dulu ya. Sebentar. Yuk, kurang 3 lagi yang belum on cam. Karena pertengahan UAS-nya nilai tanggal 6 sampai tanggal 17. Wow. Bulan apa Mbak? Katanya Mbak Neno sih tanggal 6 sampai 17 Desember kalau yang kalender akademik Undip. Makasih Mbak Tewe infonya. Mbak Dinda, kayaknya ini udah lengkap ya? Apa Mbak? Ya udah nggak jadi. Udah lengkap ya? Langsung aja screenshot. Ya, bergaya ya. Aku screenshot. 1, 2, 3, senyum. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3, senyum.
Udah, terima kasih teman-teman. Aduh. Terima kasih Minggu depan Hanifah. sama Terima kasih Mbak Dinda, Mbak Hanifah. Minggu depan sama Dokter Mukas ya. Insya Allah hari Selasa jam 8. Oke Mbak Han. Terima kasih Mbak Dinda, Mbak Dini, Jenif ya. Jenif ya Mbak Han, terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda, izin Mbak Dinda, terima kasih. Terima kasih Mbak, izin deh. Mbak Hanifah? Mbak Hanifah? Mbak Hanifah pernah WA Pak Evi nggak ya? Dibalasnya lama nggak sih? Ini soalnya masih lama banget ya belum dibalas. Oh ya udah Mbak, gini aja. Ya. Kan kalau Kamis biasa Sabtu itu kan biasanya Zoom-nya emang dipakainya buat webinar kan. Nah, kalau yang Mbak besok yang di Small itu hari Sabtu jamnya jam berapa? Jam 9 sampai 11. Jam 11 sampai 11 ya. Coba ini tak cekin dulu. Kalau misalnya emang nggak ada yang pakai, berarti langsung tak buatin jadwal gitu aja ya. Oh gitu, oke. Siap. Rebutannya sama mana sih Mbak? Fakultas kita atau apa sama kedokteran dan lain-lain juga kan? Jurusan kita aja sih, yang S2. Oke. Jangan lupa like videonya, please ya.